Selamat pagi semua. Di pagi yang rada-rada dingin ini, mari kita simak sebuah cerita tentang secuil nasib seorang guru. Guru yang terabaikan. Semoga terhibur. Di sebuah sekolah kecil di pinggir kota, hiduplah seorang guru bernama Pak Dharma. Rambutnya mulai memutih, langkahnya tidak lagi secepat dulu. Namun semangatnya mengajar tak pernah pudar. Setiap pagi ia datang paling awal, menyalakan lampu kelas, merapikan meja, lalu menuliskan kata-kata penyemangat di papan tulis. Meski ia tahu tak banyak yang membaca, Pak Dharma mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Di antara hiruk-pikuk sekolah yang semakin modern, pelajarannya dianggap membosankan. Murid-murid lebih sibuk dengan gawai daripada memerhatikan ceritanya tentang sastra dan kehidupan. Rekan-rekan guru pun jarang mengajaknya berdiskusi. Sebagian menganggapnya terlalu kolot, terlalu pelan mengikuti perubahan zaman. Suatu hari, Pak Dharma membawa buku cerita lama. Usang, tetapi penuh nilai. Ia ingin membacakan sebuah kisah kepada kelas 9B, kelas yang paling sering membuatnya kewalahan. Namun, ketika ia masuk, tak ada yang benar-benar memedulikannya. Beberapa murid tertawa sambil bermain game. Yang lainnya menempelkan earphone. Dengan senyum kecil, Pak Dharma tetap mulai bercerita. Dulu, ucapnya pelan. Dulu, ucapnya pelan, ada seorang anak yang ingin menjadi pahlawan. Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Tak ada respons. Suaranya tenggelam dalam kebisingan. Ia berhenti sejenak, menatap baris-baris wajah yang tidak tertarik. Seperti itulah setiap hari. Seperti itulah ia, perlahan menghilang. Ada, namun tak terlihat. Namun hari itu, berubah ketika bel pulang berbunyi. Semua murid berhamburan kecuali satu. Rani, siswi yang biasanya diam di pojok. Pak, katanya ragu. Boleh saya pinjam bukunya? Pak Dharma terkejut. Tentu, nak. Kamu suka ceritanya? Rani mengangguk pelan. Iya, meski tadi tidak kedengaran jelas. Saya ingin tahu bagaimana akhirnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mata Pak Dharma berbinar. Ia menyerahkan buku itu seperti memberikan harta paling berharga. Keesokan harinya, Rani datang lebih pagi.
Bersamanya ada beberapa teman. Pak, bolehkah kami mendengar cerita itu dari awal? Tanya Rani. Pak Dharma terdiam. Suasana kelas berbeda. Hening, namun hangat. Anak-anak yang biasanya gaduh kini duduk menunggu. Dengan suara yang sedikit bergetar. Ia membuka buku itu. Dan mulai membaca lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Kata-katanya tidak menghilang di tengah bising. Mereka mendengarkan. Di akhir pelajaran, Rani berkata, "Pak, saya baru sadar. Cerita Bapak itu sederhana. Tapi, membuat saya ingin jadi orang yang lebih baik." Pak Dharma tersenyum. Tidak lebar, tapi tulus. Ia menyadari bahwa meskipun sering terabaikan, seorang guru tidak pernah benar-benar lenyap. Selama masih ada satu hati yang tersentuh, satu jiwa yang berubah, ia tetap berarti. Dan hari itu, seorang guru yang lama tersisihkan kembali ditemukan. Bukan oleh dunia, tetapi oleh murid-murid yang akhirnya melihatnya dengan mata yang berbeda.